Nah, baik, kita lanjut ke soal ke nomor 16, di mana di sini sebuah garis itu memiliki gradien sama dengan minus 2 dan melalui titik 4,3. Maka, berapa persamaan garis tersebut? Nah, di sini di soal ketahuan ada gradien sama dengan min 2. Berarti gradien itu kan M-nya itu sama dengan minus 2. Titiknya ada 4,3. 4-nya itu sebagai X1, min 3-nya sebagai Y1. Nah, kalau ada gradien dan satu titik, cari persamaan garisnya yaitu pakai rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, jadi kita bisa pakai rumus ini ya. Kita harus ingat rumus persamaannya. Sekarang di sini ada gradien, tinggal masukin nilai M, X1 dan Y1-nya ke persamaan. Berarti jadi Y kurang Y1-nya itu minus 3 sama dengan M-nya minus 2 kali X dikurang X1-nya itu 4. Maka di sini minus ketemu minus jadi Y plus 3 sama dengan yang ini kita kali pelangi min 2 kali X min 2X min 2 kali min 4 plus 8. Nah, kita lihat dari option soalnya. Di option soalnya X sama Y dan konstantanya itu ada di sebelah kiri. Berarti yang di sebelah kanan sama dengan min 2X plus 8, kita pindah ruaskan semua ke sebelah kiri sama dengan. Yang awalnya minus 2X, kalau pindah ruas jadi positif 2X. Yang Y, kita tetap tulis plus Y. Karena apa? Karena yang Y tetap ada di sebelah kiri sama dengan tidak berpindah tempat. Plus 3 juga tetap tulis plus 3 karena tetap tidak berpindah tempat. Nah, sekarang yang plus 8, kita pindahkan ruas ke sebelah kiri sama dengan berarti jadi min 8 sama dengan 0. Maka di sini jadi 2X plus Y plus 3 kurang 8 ini jadi min 5 sama dengan 0. Maka persamaan garis lurusnya jadi yang jawabannya yang B. Gitu ya. Nah, sekarang untuk nomor 17. Di mana persamaan yang tegak lurus dari garis Y sama dengan 4X min 3 melalui titik 2, min 1 adalah berapa? Nah, kita lihat di sini ada kata-kata tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti rumusnya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kita lihat dulu di sini udah ada gradiennya belum? Belum ada. Adanya apa? Adanya garis. Persamaan garis Y sama dengan 4X min 3. Kalau Y sama dengan 4X min 3 atau dalam bentuk Y sama dengan, persamaan garisnya itu adalah teman X-nya. Atau koefisien dari X-nya. Berapa koefisien dari X-nya? 4. Berarti M1-nya itu 4 dikali M2-nya sama dengan min 1. Berarti kalau kita mau cari M2, itu adalah min 1. Nah, yang 4, ini kan perkalian. Kalau pindah ruas jadi pembagian. Maka M2-nya itu sama dengan min 1/4. Kenapa kita pakai M2? Karena tegak lurus. Kalau yang sejajar atau tidak ada keterangannya itu kita bisa pakai gradien yang ada di soal. Tapi di sini ada soal tegak lurus, berarti kita memakai gradiennya yaitu gradien tegak lurus pakai rumus M1 kali M2 sama dengan min 1. Gitu ya. Sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Berarti jadi Y kurang Y1-nya yang min 1 berarti jadi min 1 sama dengan gradien ya, kita pakai gradien 2 atau M2 menjadi min 1/4 X dikurang 2. Y dikurang min 1. Berarti jadi Y plus 1 sama dengan min 1/4 dikali X. Jadi min 1/4 X. Min 1/4 dikali min 2. Berarti jadi positif 2/4. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di soalnya. Optionnya ini persamaan garisnya adalah dalam bentuk Y sama dengan. Berarti kalau kita mau jadi Y sama dengan plus 1-nya harus kita pindah ruaskan. Nah, di sini min 1/4 X ditambah 2/4. Nah, yang plus 1 berarti jadi min 1. Jadi min 1. Tapi kan kita di sini semuanya per 4 nih. Ya.
per 4. Nah, kalau per 4 berarti si 1 ini kita ubah dulu jadi per 4. Berapa bagi berapa yang hasilnya berapa bagi 4 yang hasilnya 1, yaitu 4 bagi 4 hasilnya 1. Berarti si 1 kita ubah jadi 4 per 4. Maka nilai persamaannya Y sama dengan min 1 per 4X. Nah, ditambah 2 dikurang 4 jadi min 2 per 4. Ada nggak jawabannya? Ternyata yang belakangnya kita ubah jadi diperkecil lagi. Kita ubah yang 2 per 4 kita perkecil jadi Y sama dengan min 1 per 4X dikurang 1 per 2. Karena 2 sama 4 sama-sama bisa diperkecil. 2 per 4 itu diperkecil jadi 1 per 2. Nah, jawabannya yaitu yang D jawabannya ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 18, di mana di sini ada 2 titik. Kita cari persamaan dari 2 titik. Nah, untuk persamaan dari 2 titik, rumusnya pakai Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, persamaannya jadi ini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini titik P bisa kita misalkan jadi X1 yang min 2-nya, yang 4-nya jadi 1, yang Q itu X2 yang untuk nomor satunya. Yang Q satunya itu bisa jadi X2 dan yang 13-nya bisa jadi Y2. Jadi kalau mau yang Q-nya jadi X1 Y1 boleh. Yang P-nya jadi X2, Y2 boleh, tapi asal tidak boleh di sininya X1, di sininya Y2, nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau satu titik mau jadi X1 berarti pasangannya harus jadi Y1, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke sini. Berarti jadi Y dikurang Y1-nya berapa? 4 per Y2-nya 13 kurang 4 sama dengan X kurang X1-nya berapa? X1-nya itu adalah minus 2, berarti jadi bisa plus 2 per 1 dikurang minus 2, berarti 1 ditambah 2. Berarti ini bisa berubah menjadi Y min 4 per 13 kurang 4, itu berapa? 13 dikurang 4 itu 9, sama dengan X plus 2. Nah, ini nggak bisa disederhanain karena ada variabel sama ada konstanta. Jadi nggak bisa disederhanain. Yang bisa yang bawahnya yaitu 1 plus 2, yaitu hasilnya 3. Nah, udah ada persamaan ini, kita bisa dikalikan silang. Yang Y min 4 dikaliin 3, yang 9 dikaliin X plus 2. 3 dikali Y min 4 sama dengan 9 dikali X plus 2. Maka jadi 3Y min 12 sama dengan 9X plus 18. Maka kita pindah ruaskan, kalau kita lihat di sini X-nya harus positif. Ini X-nya udah positif, berarti yang ini kita pindah ruaskan ke sebelah ini. Ke sebelah kanan. Jadi 9X di sini 0 ya, sama dengan Y-nya jadi awalnya 3Y, pindah ruas jadi min 3Y. Plus 18 plus 12. Karena min 12, pindah ruas jadi plus 12. Berarti ini jadi 9X min 3Y. 18 tambah 12 itu jadi plus 30. Sama dengan 0, boleh dijadiin bentuk ini. Nah, kita lihat di sini X-nya itu dalam bentuk 1, koefisiennya atau 3. Kita lihat 9 min 3 sama 30 sama-sama bisa dibagi. Sama-sama bisa dibagi 3. 3X bagi 3. 9X bagi 3. 3X. Min 3Y bagi 3 min Y. Plus 30 bagi 3. Plus 10 sama dengan 0. Atau bisa jadi 3X min Y sama dengan min 10. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Sekarang ke nomor
19. Di sini ada 2 titik nih, berarti sama kayak nomor 18 cuman dalam bentuk grafik. Dimana ini kita boleh pakai ini jadi X1, ini Y1. Jadi X2, ini Y2. Gitu ya. Sekarang kita masukin lagi ke rumus yang ini. Berarti jadi Y dikurang Y1-nya itu min 2, berarti jadi plus 2 dibagi Y2-nya 2 ditambah 2. Karena Y2 dikurang Y1-nya minus 2, berarti kurang dikali negatif, itu hasilnya positif. Atau minus kali minus hasilnya positif. Sama dengan X-nya, jadi X min X1-nya 0 per X2-nya 6 dikurang 0. Berarti persamaannya bisa berubah jadi Y plus 2 per 4 sama dengan X kurang 0 itu X per 6 kurang 0 itu 6. Sama kayak soal sebelumnya kita kali silang, berarti 6 dikali Y plus 2 sama dengan 4 dikali X, berarti langsung aja jadi 4X. Kita lihat, mau kita ubah persamaannya, X sama Y-nya ternyata di sebelah kiri sama dengan, konstantanya di sebelah kanan sama dengan. Gitu ya, berarti ini jadi 6 dikali Y, 6Y. 6 kali 2 itu jadi plus 12 gitu ya. Sama dengan 4X. Nah, berarti yang 4X, karena nilainya kan di sini X-nya harus positif nih. Berarti yang pindah yang mana? 4X-nya udah positif. Nah, kalau udah positif berarti yang pindahnya harusnya yang 6Y. Berarti bisa jadi 12 sama dengan 4X. 6Y kita pindah ruaskan jadi minus 6Y. Atau karena di sini kan yang X sama Y-nya di sebelah kiri, berarti bisa jadi kita ubah aja posisinya. Yang 4X min 6Y itu di sebelah kiri sama dengan yang 12 di sebelah kanan sama dengan. Nah, persamaannya jadi 4X min 6Y sama dengan 12. Kalau jawabannya tidak ada di option, ya, maka kita harus sederhana ini. Sederhana ini gimana? Nah, ini sama-sama bisa dibagi berapa? 4 sama 6 tuh sama-sama bisa dibagi 2. 4X bagi 2. 2X min 3Y sama dengan 6. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 20. Perhatikan sebuah sepeda balap pada tahun ini harganya adalah 25 juta rupiah. Berarti untuk setiap tahunnya harga sepeda tersebut diperkirakan naik secara konstan sebesar 150.000 rupiah. Berarti misalnya tahun pertama itu 2.500.000, berarti kalau tahun kedua nanti naik lagi 150.000. Nah, untuk rumus soal ini kita bisa pakai rumus soal Y. Kenapa Y di sini? Karena di sini soalnya persamaannya nih. Persamaan garis sepeda itu Y sama dengan. Berarti untuk harga sepedanya kita misalkan pakai Y. Ini harga sepeda. Gitu ya. Nah, untuk nilai Y-nya, nah dari soal harga sebuah sepeda balap yang tetapnya kan 2.500.000. Berarti di sini bisa tulis 2.500.000. Karena setiap tahunnya bertambah secara konstan 150.000, berarti di sini 150.000-nya yang berubah, nanti menjadi berubah setiap tahunnya. Nah, kalau misalnya yang berubah, itu kita bisa sisipkan koefisien variabel. Nah, di sini Y berarti variabelnya di sini boleh X, gitu ya. Berarti persamaannya jadi Y sama dengan 2.500 ditambah 150.000 X. Kenapa jadi 150.000 X? Karena nanti setiap tahunnya X-nya bisa kita tambah. Kalau misalnya tahun pertama berarti nanti X-nya sama dengan 1. Kalau 2 tahun kemudian berarti X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Berarti di sini untuk pernyataannya berdasarkan informasi di atas, pilihlah pernyataan yang benar. Untuk pernyataan yang pertama, persamaan garis harga sepeda adalah Y sama dengan 150.000 X ditambah 2.500.000. Bener nggak? Jawabannya ini salah.
Ini benar jawabannya, maaf. Jawabannya benar. Sekarang, persamaan garis harga sepeda adalah Y sama dengan 2.500.000 X ditambah 150.000. Jawaban ini yang salah. Karena bukan 2.500.000 yang berubah, karena berubahnya itu 150.000 lebih besar atau naik 150.000, berarti 150.000-nya yang harus dikasih variabel X, gitu ya. Nah, selanjutnya harga sepeda 3 tahun yang akan datang adalah 3 juta. Kita hitung sekarang. Harga sepeda Y sama dengan, berarti si X-nya, karena 3 tahun kita kali ini X-nya itu sama dengan 3. Berarti ini jadi 2.500 ditambah 150.000. Karena ini 3 tahun yang akan mendatang adalah berarti dikali 3. Maka Y sama dengan 2.500.000 ditambah 150.000 dikali 3 itu 450.000. Maka harga Y untuk harga sepeda untuk 3 tahun yang akan datang adalah 2.950.000. Maka harga sepeda 3 tahun yang akan datang benar nggak 3 juta? Salah. Nah, selanjutnya ini harga tanah 3 tahun yang akan datang adalah 2.950.000. Kan yang di sini ditanyanya sepeda nih. Sedangkan ini tanah. Berarti nyambung atau enggak? Enggak. Berarti ini adalah jebakan. Jadi jawabannya ini adalah salah. Gitu ya. Berarti jawaban atau pernyataan yang benar untuk soal nomor 20 adalah pernyataan ke-1 saja. Oke? Sekarang untuk soal nomor 21. Boleh dibaca dulu soalnya. Di mana Rina ini memiliki usaha pembuatan kue kering, di mana jumlah toples kue yang berhasil ia produksi setiap minggunya selalu ia catat. Di mana diketahui pada minggu kedua, ia menghasilkan 40 toples. Sedangkan pada minggu ke-6 menghasilkan 56 toples. Gitu ya. Nah, kalau minggu kedua berarti X. 2 itu menghasilkan 40 toples, berarti 2,40. Y-nya ini titiknya jadi 2,40. Sekarang untuk minggu ke-6 menghasilkan 50 toples, berarti jadi titik nih. Minggu ke-6 menghasilkan 56 toples. Gitu ya. Berarti ini jadi X1, Y1, X2, Y2. Kita cari persamaan garisnya. Berarti pakai rumus yang tadi, Y kurang Y1-nya itu 40, per Y2-nya 56 kurang 40. Sama dengan X dikurang 2 per 6 dikurang 2. Sekarang Y kurang 40, masih tetap per 56 kurang 40. Itu jadi 16 sama dengan X min 2 per 6 kurang 2 bisa kita sederhanakan jadi 4. Tinggal dikali silang. Jadi 4 kali Y kurang 40 sama dengan 16 dikali X min 2. Berarti jadi 4Y min 160 sama dengan 16E, 16 kali min 2 min 32. Berarti persamaannya yang ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan atau menjadi 16X min 4Y min 32 ditambah 160 sama dengan 0. Atau persamaannya bisa jadi 16X min 4Y ditambah 128 sama dengan 0. 16 min 4 sama 128 sama-sama bisa dibagi 4. Kalau dibagi 4, persamaannya bisa jadi 4X minus. Nih, 16X dibagi 4 jadi 4X. Min 4Y bagi 4 berarti jadi min Y. 128 bagi 4 menjadi plus 32. Sama dengan 0.
Maka kita cek nih pernyataannya. Benar nggak? Persamaan untuk jumlah produksi adalah 4X min Y plus 32 sama dengan 0. Jawabannya 4X min Y plus 32 sama dengan 0. Berarti jawabannya ini benar. Yang pernyataan kedua tentu salah. Karena Y-nya harusnya negatif, bukan positif. Gitu ya. Sekarang produksi pada minggu pertama. Kan ini yang diketahui minggu kedua dan minggu ke-6. Sekarang minggu pertama berarti si X-nya itu kita 1, Y-nya kita substitusiin. Y-nya jadi berapa gitu ya. Berarti kita masukin 4 dikali 1 min Y tambah 32 sama dengan 0. 4 kali 1, 4 dikurang Y tambah 32 sama dengan 0. Maka kita mau cari nilai Y, berarti 4 ditambah 32 min Y-nya biar kita mencari, kan kita mau cari nilai Y nih. Berarti Y-nya harus positif. Di sini min Y. Berarti min Y-nya harus dipindah ruasin biar jadi langsung Y gitu ya. Nah, berarti ini Y 4 tambah 3, 2, 3, 6 sama dengan Y. Berarti pernyataan yang benar, pernyataan yang ketiga apa yang keempat. Pernyataan untuk produksi pada minggu pertama yang benar adalah yang 36 toples. Gitu ya. Selanjutnya, kita bahas nomor 22. Sebuah toko elektronik mencatat bahwa pendapatan hariannya dinyatakan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan 15X plus 300. Dengan Y itu pendapatan dalam ribu rupiah. Dan X menyatakan jumlah barang yang terjual. Maka di sini kita disuruh pilih benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, pendapatan toko jika menjual 10 barang. Kalau barang yang terjual berarti X ya. Berarti X-nya itu adalah 10. Maka pendapatan atau Y-nya itu katanya jadi 450.000. Benar apa salah kita cek. Kita masukin ke persamaan yang ini. Berarti jadi 15. X-nya substitusiin sama dengan 10. Karena kan jumlah barang yang terjualnya 10. Berarti X sama dengan 10 nih. Ditambah 300. Maka nilai Y sama dengan 15 kali 10 itu 150 ditambah 300. Maka Y sama dengan 450. Dimana Y ini ada keterangan katanya dalam ribu rupiah. Berarti 450.000 rupiah. Berarti jawabannya ini benar, gitu ya. Sekarang, jika pendapatan toko adalah 1.050.000, maka barang yang terjual adalah 50 unit. Berarti untuk X sama dengan 50, katanya pendapatannya jadi 1.050.000. Kita cek lagi, berarti Y sama dengan 15 dikali 50. Gitu ya. Ditambah 300. Maka nilai Y sama dengan 15 dikali 50. Itu hasilnya adalah 750. Ditambah 300. Maka nilai Y sama dengan 1.050. Atau kalau dalam rupiah jadi 1.050.000 rupiah. Berarti pernyataannya benar. Nah, sekarang kalau jika X-nya 0, katanya tokonya tetap mendapatkan pendapatan 450.000. Masa sih? Dari pernyataannya aja, kalau 450.000 katanya itu untuk terjual 10 barang atau X sama dengan 10. Berarti kalau X sama dengan 0, nggak mungkin dong X sama dengan 10 itu bakal sama kayak X sama dengan 0. Nggak mungkin ya? Berarti dari pernyataannya ini pernyataannya salah. Sekarang yang pernyataan keempat, pendapatan toko jika menjual 40 barang. Berarti X sama dengan 40. Tinggal masukin Y sama dengan 15 kali 40 ditambah 300. Maka Y sama dengan 15 kali 40 itu 600 ditambah 300. Maka Y sama dengan 900. Karena dalam ribu rupiah berarti jadi 900.000 rupiah. Jawabannya benar. Berarti pernyataan untuk nomor 22 yang benar adalah yang ke-1, kedua, dan ketiga. Gitu ya. Sekarang buat nomor 23. Di mana ada wisata edukasi museum geologi.
di mana ada SMP Citra Citra Nusantara mau melakukan kunjungan ke Museum Geologi ya. Nah, di mana pada kunjungan pertama terdiri dari 1 guru dan 30 pelajar dengan biayanya 64.000. Yang kedua, ada 3 guru dan 50 pelajar dengan total biaya tiket adalah 112.000. Berdasarkan pernyataan tersebut, panitia ingin tahu harga tiket pelajar dan tiket pendamping atau gurunya. Nah, kita bisa memisalkan. Misalnya, kita misalin X-nya itu untuk guru, Y-nya itu untuk siswa. Misalnya gitu ya. Berarti di sini untuk kunjungan yang pertama, itu ada 1 guru, berarti 1X ditambah 30Y, karena ada siswanya 30. Harganya berapa? 64.000. Gitu ya. Maka X ditambah 30Y sama dengan 64.000. Ini persamaan ke-1. Atau untuk hari ke-1. Kunjungan ke-1. Untuk kunjungan kedua, ada 3 guru dan 50 pelajar dengan total biaya 112.000. Berarti ada 3 guru ditambah 50 pelajar, harganya itu adalah 112.000. Gitu ya. Nah, sekarang ditanya. Untuk tanya harga 1 tiket pelajar, berarti kita tentu harus tahu nilai X dan Y-nya. Kalau untuk mau tahu berarti ini karena variabel koefisien X dan Y-nya itu tidak ada yang sama, berarti kita harus mengkalikan terlebih dahulu. Ini boleh dikali karena ibu mau menghilangkan variabel X-nya. Berarti, nah, yang atas kaliin 3, karena ini variabel X-nya 3. Yang bawah dikaliin 1. Karena variabel di sini adalah 1. Kalau X doang variabelnya berarti 1. Gitu ya. Berarti 1X kali 3 jadi 3X ditambah 90Y sama dengan 204 ya. 64 kali 3 di sini 192, maaf, 192.000. Yang ini jadi 3X plus 50Y sama dengan 112.000. Kenapa? Karena nilainya tetap ya, karena dikali 1. Sekarang karena tadi mau ngurangin variabel X atau mau menghilangkan variabel X, berarti 3X ditambah atau dikurang dari 3X yang hasilnya 0. Berarti harusnya dikurang. 3X kurang 3X 0. 90Y dikurang 50Y 40Y. Sama dengan 192 dikurang 112. Hasilnya 80.000. Maka nilai Y sama dengan 80.000 dibagi 40.000. Hasilnya adalah 2.000. Itu buat yang nilai X. Sekarang buat nilai yang Y. Sekarang buat nilai X, buat yang gurunya. Berarti si siswa harganya 1 orangnya adalah 2.000. Sekarang tinggal masukinlah nilai Y-nya ini mau ke persamaan ke-1 atau ke-2. Kita coba ke persamaan ke-1. X ditambah 30Y atau 30 dikali 2.000, hasilnya harus 64.000. Maka X ditambah 30 kali 2.000 berarti jadi 60.000 sama dengan 64.000. Maka nilai X adalah 64 dikurang 60.000 adalah 64.000 dikurang 60.000 adalah 4.000. Berarti untuk guru adalah 4.000. Gitu ya. Berarti harga 1 tiket pelajar adalah 3.000. Jawabannya salah. Jika yang masuk ada 10 peserta didik dan 5 guru, berarti 5X tambah 10Y, maka harganya 40.000. Kita cek. Di sini 5X-nya itu 2.000 ditambah 10 Y-nya itu X-nya 4.000, Y-nya 2.000. 5 kali 4 itu 20.000, 10 kali 2.000 itu 20.000. Berarti hasilnya 40.000. Jawabannya betul. Kalau 2 guru dan 20 pelajar, 2 guru berarti 2 dikali 4.000 adalah 8.000 gitu kan?
20 pelajar atau 20 peserta didik, berarti 20 dikali harga satu siswanya atau peserta didiknya 2.000. Berarti 20 kali 2.000 adalah 40.000. Berarti hasilnya 48.000. Ini hasilnya malah 50, berarti salah. Berarti harga satu tiket pendamping atau guru katanya 4.000. Ini jawabannya benar. Berarti pernyataan yang benar adalah yang ketiga dan yang kedua dan yang keempat. Gitu ya. Sekarang nomor nih, Nina ingin membeli buku gambar dan spidol. Diketahui bahwa harga satu buku gambar dan satu spidol, berarti kita bisa simpulkan buku gambar itu jadi X, spidol kita jadi Y, gitu ya. Berarti satu buku gambar ditambah satu spidol, harganya 11.000. Sedangkan satu buku gambar ditambah 2 spidol harganya 14.000. Berarti tinggal kita substitusiin dulu, kita cari lagi nilai X dan Y-nya kayak yang nomor sebelumnya. Berapa nilai X dan Y-nya? Nah, ini ada X-nya udah sama nih koefisiennya, tinggal dikurang aja buat nyari nilai X. X kurang X0, Y kurang 2Y jadi min Y. 11.000 dikurang 14.000 jadi min 3.000. Maka nilai Y itu adalah 3.000. Atau nilai buku spidolnya, satu spidol itu sama dengan 3.000. Sekarang kita tinggal masukin ke persamaan satu nilai Y-nya untuk mengetahui berapa sih harga satu buku tulis. Berarti di sini X ditambah Y sama dengan 11.000. X ditambah 3.000 sama dengan 11.000. Maka nilai X itu hasilnya 11.000 dikurang 3.000 hasilnya 8.000. Gitu ya. Berarti harga satu buku gambar itu 8.000. Spidolnya 3.000. Berarti kalau 3 buku gambar berarti 3 dikali buku gambarnya 8.000 ditambah 2 dikali 5 spidol ya. 5 dikali spidolnya 3.000. Hasilnya 3 kali 8 ini 24.000 ditambah 15.000. Maka hasilnya adalah 39.000. Oh, ternyata tidak ada di option ya. Boleh jawabannya ini ya 39. Oke, selanjutnya. Nah, buat yang nomor 25, ini sama kayak nomor 24. Di mana? Nih, lihat. Ada pasar modern Lestari, di mana Bu Melati datang untuk membeli beberapa buah sebagai persediaan di rumahnya. Ia memilih 2 kilo apel dan 3 kilo pir. Berarti, karena di sini ada apel kita bisa misalkan pakai X, pir kita bisa misalkan pakai Y. Gitu ya. Nah, sekarang ia katanya memilih Bu Melati tuh 2 kilo apel dan 3 kilo pir. Berarti 2 kilo apel kan X, berarti 2X ditambah 3 kilo pir, berarti jadi 3Y. Nah, yang dibayar adalah 94.000. Berarti di sini 94.000. Sekarang tidak lama setelah itu, pelanggan lain yaitu Pak Rudi membeli 4 kilo apel dan 2 kilo pir. Berarti 4 kilo apel plus 2 kilo pir. Itu harganya dengan 100.000. Sama kayak soal sebelumnya, kalian tinggal samakan dulu. Misalnya kalau ini mau menghilangkan variabel Y, berarti yang atas dikaliin 2, yang bawah kita kaliin 3. Nanti hasilnya berapa? Nanti tinggal cari nilai X-nya itu berapa dan Y-nya itu berapa. Sampai sini paham ya? Kalian coba sendiri pakai cara yang sebelumnya. Tapi ini tinggal cari nilai X-nya aja berapa, Y-nya itu berapa. Selanjutnya untuk yang nomor 26. Diketahui persamaan linear 2 variabel. 12X min 3Y sama dengan 27. Jika nilai Y-nya itu sama dengan 3, maka nilai X yang memenuhinya berapa?
Kalau Y-nya sama dengan 3, berarti ini aja tinggal masukin 12X dikurang 3 kali 3 sama dengan 27. Maka ini 12X dikurangi 9 sama dengan 27. Maka 12X sama dengan min 9, kita pindah ruaskan berarti jadi 27 tambah 9. Maka 12X sama dengan 27 tambah 9 hasilnya adalah 36. Maka nilai X sama dengan 3. Jawabannya yang C. Gitu ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 27, lihat di sini. Di soal nomor 27, suatu hari ada suatu keluarga mau datang ke perjalanan keluarga dengan perahu wisata. Jadi datang ke suatu wisata untuk naik perahu. Di mana di sini ada satu keluarga yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 4 orang anak. Nah, biaya pembayarannya yang harus dibayarkan adalah 40.000. Terus datang lagi keluarga lain, 1 orang dewasa dan 6 orang anak, yang harus dibayar adalah 440.000. Dengan memisahkan harga tiket dewasa itu A, yang B itu untuk anak-anak. Berarti kalau keluarga yang pertama ini 2 orang dewasa, berarti 2A ditambah 4 orang anak, berarti 4B sama dengan 400.000 yang harus dibayar. Gitu ya. Sekarang, keluarga yang kedua, 1 orang dewasa ditambah 6 orang anak-anak. Harga yang harus dibayar adalah 440.000. Nah, ini sama-sama kayak soal sebelumnya. Kalian boleh cari nilai A-nya dulu berapa, B-nya dulu berapa, nanti baru bisa menyelesaikan persamaan ini. Coba kalian kerjakan. Ini sama-sama seperti soal-soal yang sebelumnya. Oke? Nah, selanjutnya untuk yang nomor berapa ini? Nih, nomor 28. Nah, ini agak berbeda dari yang lain ya. Di mana pada sebuah penitipan hewan terdapat 27 hewan yang terdiri dari ayam dan kucing. Setelah dihitung, jumlah kaki seluruh ayam tersebut adalah 196 kaki. Di mana biaya seekor ayam itu 3.000, untuk seekor kucing biayanya 7.000. Nah, maka berapa total uang penitipan yang diterima setiap harinya? Kita hitung. Di sini terdapat 72 hewan ayam, misalnya hewan. Ayam sama kucing nih. Ayam kita bisa misalkan pakai X, kucing bisa kita misalkan pakai Y. Berarti kalau ada 72 hewan dari ayam dan kucing, kan di sini nggak diketahui nih ayamnya berapa atau hewannya berapa. Berarti kita bisa menulis persamaan jadi X ditambah Y atau ayam ditambah kucing itu jumlahnya adalah 72. Sekarang, kalau jumlah kakinya dihitung, berarti ini ada 196 kaki. Ari ayam ada berapa? Ayam itu ada 2 kaki. Sedangkan untuk kucing itu ada 4 kaki. Maka jumlahnya adalah 196. Nah, dari 2 persamaan ini, kalian kalikan dulu. Misalnya mau cari nilai X-nya itu berapa, nanti Y-nya itu berapa. Berarti lihat dulu kucingnya ada berapa banyak, kucingnya ada berapa banyak yang Y, dan ayamnya ada berapa banyak. Kalian cari sama seperti yang tadi pakai eliminasi dan substitusi. Nah, nanti kalau misalnya X-nya udah dapet, Y-nya udah dapet, kalian tinggal dikaliin. Misalnya X-nya itu X-nya itu ada 5 ayam. Berarti nanti 5 dikali 1 ayamnya 3.000. Nah, berarti hasilnya adalah 15.000. Gitu kan? Kalau misalnya ayamnya nanti ketahuannya 10, berarti 10 dikali berapa ayam yang kucing. Yang kucing misalnya ada 10 kucing. Yang Y itu kan. Berarti kalau satu kucingnya itu 7.000, berarti 10 dikali 7.000. Hasilnya 70.000. Berarti nanti uangnya berapa gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk nomor 29. Nah, untuk nomor 29 juga sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita baca dulu soalnya. Jumlah 2 bilangan adalah 72. Jumlah 2 bilangan. Tapi di sini belum diketahui bilangannya berapa. Berarti kita bisa memisahkan pakai X ditambah Y, itu hasilnya adalah 72.
2. Nah, sedangkan jika bilangan pertama berarti X, dikurangi bilangan kedua, hasilnya itu 12. Berarti kita tinggal cari aja kalau misalnya memang mau cari nilai X dan Y-nya. Tinggal kita kalau mau menghilangkan variabel X, berarti ini dikurang. X kurang X0, Y dikurang negatif Y itu 2Y, 72 dikurangi 12 itu adalah 60, maka nilai Y sama dengan 30. Maka untuk X plus Y sama dengan 72, untuk mencari nilai X tinggal masukin aja Y-nya sama dengan 30, maka Y tambah 30 sama dengan 72. Maka nilai X sama dengan 72 kurang 30. Berarti nilainya adalah 42. X-nya itu 30, Y-nya itu 30, X-nya itu 42. Nah, berarti ntar kalian tinggal ini aja. Bener nggak? Angka pertama berarti X dikali Y itu hasilnya 1080. Bener nggak? Berarti 42 dikali 30 hasilnya berapa? Cek di sini. Terus bilangan kedua bernilai 35. Berarti Y-nya itu 35. Bener nggak? Berarti ini bener apa enggak? Gitu ya. Cek ya untuk nomor 29. Sekarang untuk nomor 30. Nah, untuk nomor 30. Di sini pada akhir semester, SMP Cendekian Nusantara mengadakan kegiatan festival kreativitas siswa, di mana mereka itu menjual kerajinan tangan. Kelas 7C memilih 2 jenis kerajinan, yaitu gantungan kunci dan ada gelang manik-manik, gitu ya. Pada hari pertama festival, itu ada 3. Maaf, ini kita ganti jadi manik-manik. Ya, ini jadi manik-manik. Oke. Ada 3 manik-manik. Berarti di sini boleh jadi 3 manik-manik. Manik-maniknya kita misalkan pakai A. Berarti 3A ditambah 4 gantungan kunci. Berarti jadi 4. Boleh pakai A, boleh pakai X ya, karena di sini ada X dan Y. Berarti ini 3X plus 4Y. Harga yang dibeli adalah 50.000. Jadi X untuk manik-manik, yang gantungan kunci itu yang Y. Berarti untuk persamaan yang kedua, itu adalah seorang siswa beli 5 manik-manik dan 2 gantungan kunci. Berarti 5 X ditambah 2 gantungan kunci. Harganya itu berapa? 46.000. Nah, sekarang kalian di sini kan ada nih pernyataannya harga satu ini manik-manik ya. Harga satu manik-maniknya berapa? Terus ini berapa? Nah, nanti kalian yang pertama dicari adalah nilai X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa. Kalau udah dapat nilai X dan Y, nanti bisa menyelesaikan pernyataan tersebut benar atau salah. Oke, sampai sini dulu. Kalian boleh kerjakan beberapa soal yang tadi Ibu sudah kasih tahu langkah-langkahnya. Ya, oke, mungkin cukup sekian video pembelajarannya. Boleh kalian pelajari untuk asas nanti. Oke, semangat. Semoga asasnya lancar. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.